Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 45 sampai 51. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bacaan pada hari ini berkisah tentang panggilan Bartolomeus atau Natanael. Bartolomeus adalah anak Aram yang berarti anak Tolmai, sebab berasal dari kata Bartolmai dan bar, artinya anak. Bartolomeus termasuk salah satu dari ke-12 para murid yang tercatat. Tetapi Natanael tidak ada dalam daftar. Tercatat nama Natanael adalah Bartolomeus, yang menurut penafsir mengidentikan dengan nama Natanael dengan Bartolomeus. Natanael nama utamanya, dan Bartolomeus adalah nama keturunan anak Tolmai. Kepada Natanael dari Kana ini, Filipus memberitahukan bahwa ia telah bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus dari Nazaret. Spontan, Natanael memprotesnya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nazaret dan Kana adalah dua kota yang sama-sama berada di daerah Galilea. Saat itu, penduduk antar kota bersaing dan mengklaim kotanya yang terbaik, sehingga mereka saling meremehkan, menjelekkan, dan menghina. Hukum Taurat pun mencatat bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda, dan para nabi telah menubuatkan Betlehem sebagai tempat asalnya. Dalam Perjanjian Lama, tidak pernah tertulis nubuat bahwa Mesias akan datang dari Nazaret. Jadi, Filipus salah data tentang Mesias, sehingga Natanael tidak sepakat dengannya. Filipus pun tidak mau berdebat dan adu argumen, sehingga ia langsung mempertemukan Natanael dengan Yesus. "Mari dan lihatlah." Ketika melihat Natanael, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati,
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael yang pergi untuk melihat Yesus adalah wakil orang Israel yang mau mencari kebenaran. Yesus pun mengenal baik Nathanael sebagai orang yang tulus, apa adanya, tidak munafik, dan tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Begitulah karakter orang Israel yang sesungguhnya. Pengenalan mendalam Yesus yang juga mengungkapkan perhatian istimewanya ini membuat Nathanael yang merasa dirinya tak layak diperhitungkan itu menjadi heran karena tidak menyangka sama sekali. Maka Yesus pun berkata lagi, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Bagi orang Yahudi, duduk tenang tanpa gangguan di bawah pohon ara atau pohon anggur melambangkan kedamaian dan ketentraman hidup. Pohon ara yang berdaun lebat dan rindang juga membuat orang-orang Yahudi suka duduk bersemadi di bawahnya. Jadi, Nathanael yang duduk di bawah pohon ara telah melukiskan identitas dirinya sebagai orang Israel sejati yang senang berdoa, bersemadi, merenungkan janji Allah, dan mengharapkan datangnya Mesias. Bahwa Yesus adalah Mesias. "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Saudara-saudari yang terkasih, kita kadangkala masih ragu dengan penggenapan janji Allah karena penampilan orang-orang utusannya tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal kita mengakui bahwa rancangan Allah bukan rancangan kita. Tidak jarang kita pun gagal paham dengan rencana penyelamatan Allah dan tidak peka dengan kehadirannya di tengah-tengah kita. Mengapa? Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Kita dapat belajar dari Filipus dan Nathanael yang telah berjumpa dan mengakui bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Kita adalah para pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya peka akan kehadiran Allah dan tidak gagal paham atas karya penyelamatannya. Mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan memampukan diri kita untuk peka dan menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.